Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada tahun 1442 Hijriah ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan ibadah puasa Ramadan tahun ini kita diberi kesabaran, kita diberi kekuatan sehingga kita menjadi orang yang lebih bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sudah bertahun-tahun kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Motivasi apa yang bisa kita ambil dari pelaksanaan ibadah puasa Ramadan? Di sini kami ingin menyampaikan beberapa motivasi yang kita bisa ambil dari pelaksanaan ibadah puasa Ramadan tersebut. Yang pertama, motivasi yang bisa kita ambil, kita lebih peduli dengan orang lain. Mengapa demikian? Dalam berpuasa kita secara langsung akan dihadapkan dengan rasa lapar dan dahaga. Begitulah beratnya lapar dan dahaga. Itulah yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang non jauh di sana, atau bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita yang tidak mempunyai bahan makanan, minuman yang dia makan dan dia minum. Kita lapar dahaga ada batas waktunya. Setelah maghrib, lapar dan dahaga itu akan terobati dengan makanan dan minuman yang lezat. Namun apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita di sana? Mereka merasakan lapar dan minum berkepanjangan karena tidak ada yang dia makan dan juga tidak ada yang dia minum. Ini menumbuhkan motivasi dalam diri kita. Kita lebih peduli dengan mereka dengan cara marilah kita sisihkan, marilah kita alokasikan sebagian dari harta kita, sebagian dari penghasilan kita untuk kita sumbangkan, untuk kita dermakan kepada saudara-saudara kita tersebut. Motivasi selanjutnya, kita dididik lebih konsisten dan lebih disiplin. Kita tahu dalam berpuasa kita diatur dengan syariat. Kita dibatasi dengan adanya waktu. Kita berpuasa mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari.
siapapun orangnya, kalau sudah terbit fajar sudah tidak boleh makan, tidak boleh minum sampai dengan terbenamnya matahari. Walaupun orang itu sanggup mau menggantinya waktu, menambahkan waktu setelah maghrib sebagai gantinya, tidak bisa. Dalam kehidupan sehari-hari, dari ini kita termotivasi bahwasanya kita hidup hendaknya selalu taat dan patuh pada aturan yang berlaku. Motivasi selanjutnya adalah kita dididik lebih sabar. Dan di dalam berpuasa kita dididik dengan kesabaran. Hawa nafsu kita kendalikan, amarah kita kendalikan. Sehingga kalau ada orang yang mengajak berkelahi dengan kita, maka kita katakan sesungguhnya saya orang yang berpuasa, sebagaimana pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam berpuasa kita dididik dengan kesabaran. Dalam kondisi lapar, dalam kondisi haus, kita bisa menahan, kita sabar, bisa melawan hawa nafsu. Bagaimanakah kalau kita dalam keadaan kenyang, kita hendaknya lebih bisa mengendalikan hawa nafsu. Selanjutnya, motivasi yang bisa kita ambil adalah kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sekitar kita, di dalam kamar, di dapur, dan di lingkungan kita mungkin banyak makanan, minuman yang halal untuk kita makan kalau tidak berpuasa. Namun karena kita berpuasa, kita tidak menyentuh makanan, tidak menyentuh minuman tersebut karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, Allah mengawasi kita. Nah, hendaknya perasaan ini, sifat ini, marilah kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Apapun yang kita laksanakan, apapun yang kita lakukan, itu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Baik yang kita laksanakan, Allah melihatnya, apalagi yang jelek, Allah juga melihatnya. Dan itu semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah dimanapun berada. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.